Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah LPKTU SMA Negeri 1 Salamang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Salamang. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Jumat Rohani pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, senang rasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid SMA Negeri 1 Salamang dalam kegiatan Jumat Rohani. Ada pun susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu tausiah, yang keempat hal lain, dan yang kelima adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Terima kasih Budina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Sama-sama Terima Komisi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Suara saya jelas sampai pojok-pojok belakang Bapak Ibu? Jelas dereng? Dereng nggih? Oh sudah, alhamdulillah. Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Salaman yang berbahagia dirahmati Allah. Monggo senantiasa kita aturkan kesyukuran kehadiratnya pagi hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat ini kita berkumpul di rumah Allah Masjid As-Salam ini dalam keadaan sehat. Semoga yang sudah berkeluarga ditambah sakinah mawadah warohmahnya, tambah ayem, tambah tentrem. Yang belum berkeluarga semoga disegerakan jodohnya. Oh Pak Leanvin yo amin ngoten niku. Lah kula sing krungu Pak Leanvin iki. Sing wingking Bu Wining dan teman-teman ngaminkan mboten wau nggih. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah nggih.
Yang kedua, salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan kula panjenengan sami kalebetaken ewonipun umatipun ingkang samangke pikantuk syafaat wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan kali kedua saya matur di hadapan panjenengan. Mboten tausiah, mboten mau izoh kasanah ning kita sharing bareng, belajar bareng. Ini yang kedua nggih. Karena di sini banyak Pak Kiai, banyak Bu Nyai gitu. Leres niki. Kecuali sing dereng nikah kan dereng Bu Nyai. Dereng Pak Kiai niki nembe Mas Gus niki. Gus Didi. Gus Didi ya. Materi yang pertama di semester lalu, ada yang masih ingat Bapak Ibu tentang apa? Tentang 5M. Baru dapat berapa Bapak Ibu? Baru dapat 2. Baru dapat 2 nggih. Belum 3. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu singkat kita bisa melanjutkan yang ke-3, 4 dan 5. Yang pertama dulu adalah muakhadah, yaitu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat itu di Quran surat Al-A'raf kalau tidak salah itu? Alastu qalu bala sahidna. Benar ya Allah dan kami sebagai saksinya. Artinya saksi apa? Persaksian bahwa Allah itu Rabb kita, Allah itu Tuhan kita. Tiada ilah selain Dia. La ilaha illallah. Itu nggih. Itu sebagai syahadah yang pertama. Sebelum panjenengan dan kula itu mengenal syahadah yang kedua, yaitu syahadatain. Ketika kita masuk agama Islam atau seseorang mau masuk agama Islam, ada syahadat Allah kepada Allah maksudnya dan syahadat kepada Rasul, kan begitu, syahadatain. Nah, setelah muakhadah yang kedua kemarin apa? Bukan kemarin ya. Semester lalu apa? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Nek mboten kula bukake materi ini niki. Nah, itu mujahadah itu ya. Ini dulu yang pertama muakhadah. Terbaca mboten dari belakang Bapak Ibu? Terbaca nggih? Oh, sing kalingan monggo menyesuaikan. Bisa geser ke sini semua ndak apa-apa, Bu Ibu. Kalau kaling-kalingan soko atau tiang gitu ya. Jadi 2 baris. Bapak-bapak yang sini ke situ juga ndak apa-apa itu ya. Karena sini ndak ada layarnya itu. Oh, ini pun poli layar kula, Bu. Yang kurang besar berarti apa ya namanya, daya lihat kita itu ya. Nggih. Lalu si Pak Sur pun paling gede nggih. Nek tak gedhe meneh layarnya mboten cekap niki. Nggih Bapak Ibu, itu tentang muakhadah, perjanjian yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin adalah pekan lalu, semester lalu adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam menjalani perintah-perintah Allah. Itu mujahadah yang kedua. Sebagaimana ada di surah Az-Zariyat ya Bapak Ibu. Itu salah satu perintah Allah kepada manusia itu adalah apa? Untuk beribadah. Dan saya yakin panjenengan ini ayatnya hafal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kepada siapa? Ya kepada Allah itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, beribadah itu kemarin sudah saya sampaikan, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, ada yang khos, ada yang am gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah muraqabah Bapak dan Ibu sekalian. Muraqabah itu apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam pengawasan Allah. Dulu era Orde Baru, zamannya Pak Mar, zamannya Pak Kiai, itu zamannya Pak Pras itu dalam PMP gitu ada yang namanya tema pembelajaran tentang waskat, pengawasan melekat. Karena itu era Orde Baru, zaman 70-an, 80-an sampai 90. Pak Leanvin dari yang lahir saat itu. 80
80-an kan dereng. Itu ada pengawasan melekat itu, ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa setiap aktivitas kita, setiap perangai kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Kalau hati kita, fisik kita, mata kita, panca indera kita mudeng dengan ini Bapak Ibu, pengawasan Allah itu, maka insya Allah kita akan terjaga. Terjaga dari apa? Hal-hal yang dilarang oleh syariat, oleh agama. Akan terjaga dari melakukan yang dilarang oleh Allah. Gitu. Maka tidak ada lagi kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dalam banyak hal ini. Itu nggih. Kalau kita muraqabah, merasa qarib, merasa dekat dengan Allah. Contohnya apa? Contohnya setiap pagi sebelum subuh otomatis bangun karena apa? Sudah merasa dekat dengan Allah. Orang mau bangun loh niki. Qiyamul lail maksudnya mendirikan malam dengan apa? Salat tahajud. Nek bapak-bapak no otomatis bangun niku asal tesih sehat. Nggih Pak Agus nggih. Nek tesih enom ngoten lho. Nek pun sepuh pun meh sweet-sweet nggih. Mbok menawi bangune tidak tiap pagi gitu loh. Ibu-ibu nggih do sami mesem nika. Paham napa ibu-ibu? Oh nggih. Bapak-bapak itu lenggah aja bisa bangun gitu loh. Iki Mas Balyar mudeng iki. Otomatis nggih Pak. Otomatis tandanya bapak-bapak sehat itu selalu bangun pagi. Dadi nek bapak mboten bangun pagi, ibu-ibu kedah nguyel-uyel ben bapak-bapak segera bangun. Niki serius lho, mboten guyonan lho. Maksudnya apa? Membangunkan untuk qiyamul lail, salat tahajud. Nek saged Bapak Ibu ketika badan kita sehat, ampun ngantos bolong salat tahajudipun. Nek tasih sehat lho nggih, kecuali jenengan gek pas gergos-gergos awake jan rapenak tenan, itu ya mohon kesembuhan pada Allah itu ya. Sesuk nek pun mantun nggih segera salat tahajud qiyamul lail. Mboten sah ngagem alarm, sudah ada alarm biologis. Ya. Salah satunya apa tadi? Yang otomatis bangun pagi tadi. Itu alarm biologis itu Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo salat qiyamul lail ora ketang 2 rakaat ditambah 1 witir. Yakinkan itu sebagai sebuah investasi kita di hadapan Allah. Untuk apa? Lalu merasa muraqabah. Karena di sepertiga malam itu waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu yang istimewa gitu loh. Nanti para malaikat akan turun di rumah panjenengan. Untuk apa? Mendoakan bagi panjenengan. Karena apa? Kita melakukan qiyamul lail, kita melakukan tilawah tadarus Al-Qur'an. Rutinkan itu Bapak Ibu. Sebelum subuh sudah qiyamul lail. Sebelum subuh sudah tilawah ora ketang beberapa ayat. Ya otomatis nek wis qiyamul lail sudah tilawah lho Pak Marsono. Nggih, wong jenengan baca Fatihah atau pada saat sholat baca surat-surat pendek atau yang panjang gitu. Baik, kuis yang pertama nih, yang dibaca Butina tadi surat apa Bapak Ibu ngacung? Yang dibaca Butina tadi. Nah, Pak Arifin dan jawab surat Al-Anfal. 100 untuk Pak Arifin. Ada yang hafal? 2 ayat saja Bapak Ibu. Nggih. Ya. Ampun. Lanjutannya Pak Haji. Ayo dilanjutkan Pak Haji. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi wa rasul wa may fattaqullaha fa aslihu data bainikum wa atiullah Rasul maulil amri minkum. Senes. Wa atiullahu wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza wajilat wa idza alhamdulillah. Ya, itu namanya kedah dipancing-pancing Bapak Ibu sekalian. Tadi terlambat Pak. Iya. Nggih, enggak apa-apa. 100 untuk Pak Haji itu nggih. Surah Al-Anfal. Artinya Al-Anfal napa Bapak Ibu?
Rampasan perang. Nggih, rampasan perang. Nah, di situ saya nggak perlu menerjemahkan nggih, nanti ndak topiknya melebar di lain waktu mawon. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan tadi muraqabah itu ada di dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18 di sini Bapak Ibu sekalian, nggih. Nah, ini loh. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi jenengan itu dalam hati berbisik mbatos mawon membatin saja Allah pirsa Bapak Ibu. Misalnya yang batin pengen tuku sesuatu, itu Allah pirsa. Maka batinlah sesuatu yang baik. Niatkanlah sesuatu yang baik, karena panjenengan niat baik saja sudah dicatat satu amal kebaikan. Nek jenengan niat jahat niku dereng dicatat. Loh, Allah itu kan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Termasuk saya ini diberi kemurahan, didekati oleh tawon itu loh. Ini udah pergi lagi nih. Nggak usah takut, wong itu juga makhluk Allah. Kembali ke tadi, niat kebaikan diberi satu pahala kebaikan. Niat kejelekan belum dicatat. Ini nggak ampun, wah karena nggak dicatat niat jelek wae lah gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam suatu hadis itu jelas Bapak Ibu sekalian bahwa kita diminta untuk apa? Melaksanakan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu menutup keburukan, menghapus keburukan gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Menghilangkan keburukan gitu. Wa'at bi. Ada yang hafal hadisnya Bapak Ibu? Yang saya sebutkan tadi? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah yang buruk-buruk itu dengan kebaikan, semakin memperbanyak kebaikan. Karena apa? Tamhuha, kebaikan itu akan menutupi, akan menghapus kejelekan-kejelekan gitu Bapak Ibu sekalian. Maka monggo semakin kita perbanyak investasi kebaikan kita. Kebaikan itu banyak loh Bapak Ibu sekalian. Entengan salah satunya dalam membantu sesama gitu Bapak. Masih ingat kisah seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi apa Bapak Ibu sekalian? Memberi minum anjing yang kehausan. Itu menyebabkan dia jadi hamba yang dirahmati Allah itu Bapak sekalian. Itu. Itu yang ketiga muraqabah. Yang keempat adalah introspeksi diri atau muhasabah. Menghitung-hitung. Sayyidina Umar dalam sebuah hadis itu menyampaikan, ada tulisannya di situ Bapak Ibu sekalian, hisablah dirimu sebelum dihisab. Khasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Tulisannya pundi Pak? Mboten enten nek sing kula ucapke niku wau. Goleki dhewe nggih googling nggih. Khasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Enggak diapalke ben kaya kali Pak Kiai nika lho. Ditirokke bareng-bareng nggih. Khasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Langsung. Khasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Oh, sebagian dereng hafal. Baleni. Khasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Ayo satu kali banter-banter sing yakin. 1, 2, 3. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Alhamdulillah, pinter-pinter kabeh gitu nggih. Karena pada dasarnya kita itu semua pinter. Nek bareng, nek ijen-ijen ya rada deg-degan ngoten nggih. Nah gitu. Gitu. Ratek ketok nggih, teko gandul pokoke lip sync gitu loh. Mangap gitu. Teko mangap ketok mangap kae. Gitu. Enggak apa-apa, itu sudah niat baik loh itu. Niat apa? Mengucapkan. Ini penting Bapak Ibu sekalian, menghisap diri kita, menintrospeksi diri kita sebelum menghisap, sebelum dihisap gitu. Hisap lo beda dengan hisap Bapak Ibu. Nek hisap kan nyedot nggih. Nek hisap itu menghitung gitu. Jadi beda. Meskipun kadang yang para perokok itu diberi istilah ahli hisap karena pintar menghisap itu. Okay. Dan ashabul uhdud, maksudnya keluarga yang senang udut gitu loh. Itu namanya perokok. Jadi istilahnya dua, double.
Yang pertama al-hisab, yang kedua askabul udud gitu. Bukan uhdud tapi udud. Istilahnya lagi. Nah gitu. Ini penting Bapak sekalian untuk kita pahami. Yang kedua, Hasan Al-Basri itu seorang ulama besar Bapak sekalian. Itu menyampaikan bahwa seorang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Meskipun ini juga teks hadisnya ada. Kulukum ra'in gitu nggih. Setiap diri dari kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan hal yang dipimpinnya atau tentang kepemimpinannya. Bu Wakasek itu pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban tentang wakanya dan yang lain, waka-waka yang lain. Bapak, ibu guru dan karyawan juga pemimpin, juga akan dimintai pertanggungjawaban akan yang diamanahkan sebagai pemimpin itu. Pemimpin pembelajaran, nggih mboten? Istilah sekarang kan ada kepemimpinan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Panjenengan itu pemimpin di dalam apa? Pembelajaran. Kepala sekolah juga pemimpin pembelajaran, guru juga, karyawan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya adalah masuk ke dalam ranah kepemimpinan pembelajaran. Nah ini tentang apa tadi? Tentang muraqabah, muhasabah gitu. Yang keempat. Yang terakhir adalah muaqabah. Nek Bapak Ibu sok krungu kata wah nek ngene aku nek melanggar diikop. Nah diikop itu artinya dihukum. Dihukum nggih, itu diikop. Maka muaqabah itu istilahnya apa? Menghukum diri. Kenapa menghukum diri? Ketika kita lalai di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan atau bahkan ketika kita melakukan maksiat nggih, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal yang berbau maksiat. Karena maksiat itu luas Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya zina, tidak hanya mencuri, tapi banyak hal gitu nggih. Nah ini muaqabah itu adalah kemudian menghukum diri ketika kita lalai di dalam berbuat kebaikan, di dalam beribadah. Lalai qiyamul lail, menghukum diri. Wah sesuk aku arep nyaur utang. Qiyamul lail tak tambahi. Ora mung rong rakaat tambah siji, tapi tadi 8 rakaat tambah 3 misalnya gitu. 8 yang tadi, kemudian 3 sebagai apa? Witirnya. Lali meneh, tambahi meneh. Ora mung cukup 8. Rolas tambahi witirnya 5. Boleh enggak Pak Ibu? Boleh, asal ganjil witirnya nggih. Sing ra entuk witire ganep gitu. Ngoten nggih. Lali tahajud meneh. Terus berniat, wah aku harus sedekah. Aku ingin entuk TPP sing 20% arep tak sedekahke gitu. Boleh enggak Pak Ibu? Boleh. Menghukum diri supaya apa? Komitmen gitu. Istiqomah gitu. Itu muaqabah Bapak sekalian dan ini menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang solih Bapak Ibu sekalian. Ada kisah sahabat dahulu ketika saking kebunnya itu, kebun kurmanya, kebun anggurnya itu bagus sekali panenannya, buahnya gitu. Si sahabat ini lupa waktu asar, bukan lupa sama sekali Bapak Ibu sekalian. Hanya kemudian ketinggalan tidak sholat asar berjamaah di masjid. Itu kemudian apa? Penyesalannya sangat besar Bapak sekalian. Kemudian apa? Kebunnya itu disedekahkan. Orang mung buahe lho. Kebunnya. Karena apa? Sahabat ini sudah luar biasa imannya gitu. Sehingga kebunnya aja sampai diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kisah sahabat Bapak sekalian. Dan banyak lagi. Nah itu Bapak sekalian, 5M yang akan menyelamatkan kita sebagai bekal kita hidup di dunia sampai nanti insya Allah kita masuk di alam berikutnya yaitu alam akhirat yang isinya banyak sekali kajiannya kalau di Pak Aris, kemudian Bapak Ibu guru agama yang lain nggih, Pak Rohmat, Pak Keli gitu kan. Nanti ada alam macam-macam gitu. Ada alam kubur dulu nggih, ada alam barzah, ada alam apa lagi gitu dan seterusnya. Sehingga kita menjadi mantap untuk berbekal itu Bapak Ibu sekalian. Meskipun di awal dulu sudah saya sampaikan sebaik-baik bekal itu menurut Al-Baqarah ayatnya berapa itu? Bekal yang paling baik nopo Bapak Ibu? Takwa. Masih ingat ayatnya? Masih. Tasih. Monggo Pak Haji. Nah itu. Pun pirsa Bapak Ibu yang lain. Oh dereng nggih. Pun krungu nggih.
pun mudeng. Dereng, ya dibaleni engko. Dipimpin Pak Kiai napa kula? Kula mawon nggih sing suarane tekan pundi-pundi. Wa tazawwadu. Fa inna khaira zadit taqwa. Baleni meleh piyambak. Lali. Baik, nek anu tak bukake file satunya ketoke wonten kok niku Bapak sekalian. Pundi nggih mudah-mudahan dereng tertutup, Pak. Oh, sampun. Ini ada yang teks Arabicsnya tadi nek ndak klentu. Nah, ini dia. Oh, yang di atas. Nggih niki Bapak Ibu sekalian. Nah, teksnya kelihatan nggih? Ayo nek kono ora tak takoni. Takkan pindah mriko ora gelem kok. Itu teksnya Bapak sekalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pun niku mawon separuh nggih. Yang watakuni ya ulil albab itu gampil nek pun mudeng. Gitu. Kuncinya apa Ibu? Mudeng, kuncinya paham. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Itu, oke. Nah, ini Bapak sekalian sudah selesai kewajiban saya menyampaikan 5M kepada panjenengan sebagai bekal nanti menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat nanti gitu. Dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah bisa melaksanakan tugas-tugas kita, amanah-amanah kita, syariat-syariat kita, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Allahumma amin. Bapak Ibu, sekarang panjenengan siapkan gawai panjenengan. Lah ini panjenengan bagi yang di sini bisa geser, kalau ndak ya tak bagi linknya saja. Kita akan bermain kuisis Bapak Ibu sekalian. Kalau buka riyen nggih wong tadi pun terbuka karena koneksi hotspotnya nggak nyambung. Ini akhirnya kula tethering lho Bapak Ibu, Pak KS ndak tethering lho, apa ora sekolahane ngisini-sini jaringannya ra iso diakses. Padahal ten samping kula pun enten sing nggawa password lho niki. Pak Sur ndak dikoneksikan hotspot pun dicobi-cobi nggak bisa-bisa nggih sampun Pak Pur. Pak Sur kula tak ngangge koneksi tethering mawon ngoten. Mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Beramal niki. Sarene Pak anu beramal niki. Nek mboten saged nggih alhamdulillah. Berarti rampung gitu. Padha niki. Sebentar. Pados gantos jaringan liyen. Nggih niki ngambek niki. Kan muka sabah ini. Oke Bapak Ibu sekalian. Lentung nggih. Nggih, pangapunten Bapak Ibu, ini jaringannya memang sedang bermasalah itu nggih. Ada nek ten HP sakit, ten laptop yang tidak bisa. Baik Bapak Ibu, kuisisnya sementara dipending, pertemuan besok nggih nek ketemu jadwal kula melih gitu. Kaitannya dengan evaluasi 5M tadi gitu. Sudah saya siapkan sebetulnya tapi kebetulan belum bisa ditampilkan di sini. Nanti lain waktu kita tampilkan, kita mainkan gitu nggih. Ini kesalahan teknis Bapak Ibu sekalian. Nggih, Bapak Ibu sekalian,
Saking kula punika tentang 5M saya baleni yang pertama mu'akhadah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah, yang keempat muhasabah, yang terakhir muaqabah. 5M. Kok kabeh ngangge M kanggo kabeh lho bahasa Arab Bapak itu. Aslinya itu mujahadatun, muraqabatun, ngangge atun-atun aslinya Bapak Ibu. Nah, nek ngangge atun-atun itu sing seneng bapak-bapak gitu loh. Makanya tadi saja gitu ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan terutama saya Bapak Ibu sekalian dan ada manfaatnya Allahumma amin. Dari saya cukupkan sekian dulu, sudah 7:30 nih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya acara kita yaitu acara yang kelima yaitu penutup. Demikian kegiatan siraman rohani pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Sumarsono dapat menambah pengetahuan dan juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya dan juga panitia yang mewakili kegiatan siraman rohani pada pagi hari ini, apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Sekian kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.